Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Weni Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang kepribadian dan budaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama kelompoknya, yaitu ada Anggi Oktaviani, Sefti Amalia, Nurul Aulia, Dafa Afkar Akorif, dan Jamaluddin. Selanjutnya, saya akan serahkan ke pemateri pertama, yaitu rekan saya, Anggi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Yuyun. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu budaya. Secara etimologi, kata kebudayaan berasal dari kata Sangsekerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dengan kata lain, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal seorang antropolog, yaitu E.B. Taylor dalam tahun 1871 mendefinisikan tentang kebudayaan sebagai berikut. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, pengertian kebudayaan mencakup sesuatu yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan itu terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dan pola-pola perilaku yang normatif, yang mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Kebudayaan tersebut dimiliki oleh setiap masyarakat. Bedanya hanyalah bahwa kebudayaan masyarakat yang satu lebih sempurna daripada kebudayaan masyarakat yang lain dalam perkembangannya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Slide kedua yaitu budaya menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Disebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk monodualisme. Yang kedua ada Seleucus Mardan, orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang ketiga ada Paul B. Horton, suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat dilihat bahwa kebudayaan itu adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sefti Amalia. Baik, terima kasih Saudari Anggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep emik dan etik. Konsep emik ialah mengacu pada domain perilaku yang merupakan karakteristik dari satu masyarakat atau sekelompok masyarakat terkait menggambarkan pola budaya yang khas untuk satu kelompok individu. Sedangkan konsep etik atau etika ialah mengacu pada pola perilaku pada semua atau hampir semua masyarakat norma. Next slide. Perbandingan konsep ideografi dan nomotetik dalam teori kepribadian. Pendekatan ideografis adalah suatu tentang individualitas, keunikan perilaku, dan penyesuaian individu pendekatan. Sedangkan
Nomotetik ialah berkenaan dengan perumusan hukum umum sebagai tujuan metode ilmiah, sebagai menentang studi kasus individual. Baik, materi selanjutnya. Ya, terima kasih rekan Septi. Di sini saya akan membacakan tentang trait universal. Trait universal ini sebagian besar penelitian setuju bahwa ada ciri-ciri kepribadian Big Five yang dikemukakan oleh Costa dan McCrae. McCrae melangkah lebih jauh dengan mempelajari lebih dari 50 budaya yang berbeda dan menemukan bahwa kelima ciri kepribadian ini bersifat universal. 5 sifat kepribadian ini, yang pertama ada ekstroversi, yang kedua keramahan, yang ketiga keterbukaan, yang keempat kesadaran, dan yang terakhir neurotisme. Selanjutnya. Nah, di sini ada inner direct dan outer direct person. Inner direct adalah gaya hidup seseorang yang harus sesuai dengan nilai dan norma tradisional yang telah terbentuk. Yang kedua ada outer direct. Outer direct itu gaya hidup seseorang yang tidak terlalu memikirkan norma dan budaya yang berkembang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Jamaluddin. Terima kasih Mas Dapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktualisasi diri. Psikolog humanistik tersebut berteori bahwa seorang perlu memenuhi 4 jenis kebutuhan dasar pada hidupnya. Nah, setelah itu mereka baru dapat memenuhi kebutuhan kelima, yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut disusun sebagai sebuah piramida hierarki. Seperti contoh yang di samping, yang pertama ada aktualisasi diri, yang kedua ada penghargaan, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, dan yang kelima kebutuhan fisiologis, dan yang keenam hierarki kebutuhan Maslow. Slide selanjutnya. Lalu ada kolektivisme. Kolektivisme adalah praktik atau prinsip bahwa identitas individu secara fundamental terkait identitas kelompok kolektifnya. Ini merupakan preferensi untuk kerangka sosial yang terjalin erat di mana individu saling menjaga satu sama lain dan organisasi melindungi kepentingan anggotanya. Contoh terbaik dari kolektivisme adalah budaya kekeluargaan. Dalam hal ini, budaya kekeluargaan mengutamakan keluarga dan komunitas daripada individu. Misalnya di Indonesia, anak-anak merawat orang tua lanjut usia jika mereka jatuh sakit dan akan mengubah rencana mereka sendiri jika terjadi keadaan darurat keluarga. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul Aulia. Baik, terima kasih Saudari Jamal. Slide selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang bahasa dan kepribadian. Dalam bahasa pasti ada syarat atau aturan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti dalam bahasa Indonesia terdapat SPOK, atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selain itu juga ada aturan yang juga sudah ditetapkan oleh para ahli bahasa Indonesia, yaitu EYD, ejaan yang disempurnakan, serta tanda baca. Adapun hubungan ketiga hal tersebut dengan kepribadian, yakni secara langsung bila seseorang bertutur kata tanpa aturan, maka orang lain akan sulit menerima maksud dari perkataan orang tersebut. Seperti contohnya yaitu ketika seseorang berbicara tanpa tanda baca atau ejaan yang benar, maka orang tersebut akan sulit diterima masyarakat karena tutur katanya yang tidak jelas. Nah, tetapi
Bila kita tidak dapat mengatur atau menggunakan bahasa yang tidak baik, yang tidak benar, itu justru malah akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain, dapat menyinggung perasaannya. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dan kekurangannya, nanti dikoreksi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.